Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan buku dari Bapak Dr. Budiman Chandra, yaitu Pengantar Kesehatan Lingkungan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Yoga Ferdian, nomor pokok mahasiswa 1913034024, mata kuliah Ekologi Geografi dengan dosen pengampu Ibu Irma Lucy Nugraheni, SPD MSI. Baik, langsung saja kita ke buku Pengantar Kesehatan Lingkungan. Pengantar Kesehatan Lingkungan oleh Dr. Budiman Chandra. Langsung ke daftar isi. Di bab pertama ada pengantar kesehatan lingkungan, yaitu sejarah dan latar belakang, hubungan ekologi, ekosistem, ilmu lingkungan, kesehatan dan situasi lingkungan, batasan dan definisi, pencemaran lingkungan, agens penyakit manusia dan lingkungan, interaksi agens penyakit manusia dan lingkungan, lalu ada masalah kesehatan lingkungan di Indonesia. Itu gambaran di bab 1, lalu di 2 ada vektor penyakit, yaitu ada isinya. Yang pertama aspek epidemiologi, jenis vektor, transmisi penyakit, penyakit penting yang ditularkan melalui nyamuk di Indonesia khususnya ada antropoda dan penyebaran penyakit, lalu ada pengendalian vektor. Di bab 3 ada sanitasi sumber air. Isinya ada golongan air, sumber air bersih dan aman. Lalu ada air dan penyakit, sumber air, siklus hidrologi, air tawar, sumur sanitasi, kesadahan air, purifikasi air, pemeriksaan air dan kriteria kesehatan persediaan air, distribusi sumber air. Lalu di bab 4 ada pencemaran udara, lalu di isinya ada definisi dan batasan, ada sumber pencemaran, ada faktor yang mempengaruhi pencemaran udara, efek pencemaran udara, indikator pencemaran udara, lalu tindakan pencegahan dan pengendalian. Selanjutnya ada di bab 5 yaitu makanan dan minuman. Itu ada pendahuluan, sanitasi makanan, pengaruh makanan terhadap kesehatan, kontaminasi makanan, sanitasi susu sapi, lalu ada sanitasi daging sapi, sanitasi makanan kaleng, pengawet makanan, dan sanitasi laut. Lalu di bab 6 ada keracunan makanan, itu ada bakteri food poisoning dan non-bakteri food poisoning. Lalu ada sampah padat, itu ada sampah padat, faktor yang mempengaruhi jumlah sampah, sumber sampah, pengelolaan sampah padat, teknologi pemanfaatan dan pembuangan akhir sampah, pengaruh pengelolaan sampah terhadap masyarakat dan lingkungan. Lalu di bab 8 ada limbah cair, dahuluan, ekskreta manusia, metode pembuangan kotoran manusia, air limbah industri, pengolahan limbah cair industri. Di bab 9 ada pengendalian binatang pengerat, ada klasifikasi binatang pengerat dan hubungannya dengan kesehatan masyarakat, ada binatang pengerat dan hubungannya dengan faktor ekonomi, teknik pengawasan binatang pengerat, metode umum pengendalian binatang pengerat. Lalu ada di bab 10 perumahan, itu ada rumah dan kesehatan. Di bab 11 ada kebisingan, yaitu jenis kebisingan, alat pengukur kebisingan dan kesehatan, kebisingan dan produktivitas kerja, pengenalan kebisingan, efek kebisingan dan
terhadap fungsi lain tubuh. Di bab 12 ada sanitasi tempat umum, ada sanitasi hotel, sanitasi pusat perbelanjaan, sanitasi terminal angkutan darat dan stasiun kereta, terminal angkutan air dan udara, ada sanitasi salon kecantikan, ada sanitasi masjid, sanitasi pijat, dan sanitasi taman hiburan. Tentunya ada di bab 13 ada limbah rumah sakit, itu pendahuluan, jenis limbah rumah sakit, pengelolaan limbah rumah sakit, petugas dan operator, perangkat pemantauan tahapan pengelolaan limbah, survei kesehatan lingkungan. Di bab 14 yaitu pembagian studi epidemiologi dan survei sanitasi, lalu studi kasus. Baik, langsung saja kita ke bab 1, yaitu di pengantar kesehatan lingkungan. Sejarah dan latar belakang. Semenjak umat manusia menghuni planet bumi ini, sebenarnya mereka sudah seringkali menghadapi masalah-masalah kesehatan, serta bahaya kematian yang disebabkan oleh faktor-faktor lingkungan hidup yang ada di sekeliling mereka, seperti benda mati, makhluk hidup, adat istiadat, kebiasaan. Namun, karena keterbatasan ilmu pengetahuan mereka pada saat itu, setiap kejadian yang luar biasa dalam kehidupan mereka selalu diasosiasikan dengan hal-hal bersifat mistik. Contoh, wabah penyakit, sampar yang berjangkit di suatu tempat dianggap sebagai kutukan dan kemarahan dewa. Sampai masa silih berganti pada abad ke-19. Terjadi revolusi industri di Inggris. Era industrialisasi ini menimbulkan masalah baru pada masyarakat Inggris berupa munculnya daerah pemukiman kumuh, akumulasi buangan dan kotoran manusia, masalah sosial dan kesehatan yang terutama terjadi di kota-kota besar. Pada tahun 1832 terjadi wabah penyakit kolera yang dahsyat di Inggris dan membawa banyak korban manusia. Johnson 1854 melakukan penelitian epidemiologi terhadap wabah kolera dari di Broad Street, London, dan membuktikan bahwa penularan penyakit kolera yang terjadi di Inggris pada saat itu disebabkan oleh pencemaran Vibrio cholerae pada sumber air bersih yang dikonsumsi oleh masyarakat. Sejak saat itu, konsep pemikiran mengenai faktor-faktor lingkungan hidup eksternal manusia yang mempunyai pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap masalah kesehatan terus-menerus dipelajari dan berkembang menjadi suatu disiplin ilmu yang disebut dengan ilmu kesehatan lingkungan atau environmental health. Usaha-usaha yang dilakukan oleh individu-individu masyarakat atau negara untuk memperbaiki dan mencegah terjadinya masalah gangguan kesehatan. Jadi halaman 2 ada selanjutnya yaitu yang disebabkan oleh faktor lingkungan hidup eksternal manusia disebut sanitasi lingkungan dan atau environmental sanitation. Hubungan ekologi, ekosistem, ilmu lingkungan, kesehatan, dan sanitasi lingkungan. Konsep dasar ilmu sanitasi lingkungan berasal dari ilmu yang mempelajari hubungan total antara makhluk hidup dengan lingkungan hidupnya atau disebut ekologi. Konsep tersebut kemudian berkembang menjadi beberapa disiplin ilmu lain seperti ilmu lingkungan, ilmu kesehatan lingkungan, dan sanitasi lingkungan. Lalu batasan dan definisi. Ada beberapa batasan dan definisi yang digunakan dalam buku ini. Berikut penjelasannya. Ekologi. Ernst Haeckel 1869. Seorang ahli biologi bangsa Jerman menggunakan istilah ekologi yang berasal dari kata Yunani, oikos. Berarti rumah atau tempat untuk hidup.
Kata tersebut secara harfiah berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan total antara organisme dengan lingkungannya yang bersifat organik maupun anorganik. Ini ada ekosistem. Menurut Tansley 1935, unsur-unsur tempat terjadinya hubungan total antara organisme dengan lingkungannya yang bersifat organik dan anorganik pada suatu tempat tertentu disebut sebagai ekosistem. Contoh, ekosistem perairan, tawar, perkotaan, dan sebagainya. Ini ada ilmu lingkungan. Ilmu lingkungan adalah penerapan prinsip dan ketentuan ekologi dalam kehidupan manusia. Prinsip-prinsip dan ketentuan ekologi dalam kehidupan manusia dapat berupa pendekatan dan metodologi, yaitu yang pertama ada pendekatan holistik. Pendekatan seutuhnya berupa analitik dan reduksionistik, Odum dan Boyden. Yang kedua, pendekatan evolusioner. Pendekatan yang mengkaji evolusi yang terjadi pada para pelaku dalam lingkungan hidup, baik secara individual, populasi, maupun komunitas. Yang ketiga ada pendekatan interaktif. Menurut hasil pengkajian Price dan kawan-kawan 1983, suatu kehidupan harus dilihat dari hubungan-hubungan interaktif antar komponen penyusun dan merupakan suatu pendekatan bottom-up untuk mengenal ekosistem atau lingkungan hidup dengan lebih baik. Yang keempat ada pendekatan situasional. Jarvi, Piper, dan Faida menganjurkan pendekatan ekologi dengan cara memperlihatkan perubahan situasi pada saat suatu permasalahan timbul. Yang kelima, pendekatan sosiosistem dan ekosistem. Pendekatan ini berupaya memisahkan lingkungan hidup ke dalam sistem sosial dan sistem alami, serta mempelajarinya berdasarkan aliran materi, energi, dan informasi. Dari antara keduanya akan menghasilkan proses seleksi dan adaptasi. 6. Pendekatan peranan perilaku manusia. Pendekatan ini berupa mempelajari peranan manusia dalam program MAB, Mind and Biosphere, atau pendekatan pemanfaatan oleh manusia, UNESCO 1974. 7. Pendekatan kontekstualisasi progresif. Pendekatan ini bersifat interdisipliner dan dapat ditelusuri secara progresif sehingga setiap permasalahan dapat dimengerti dan dipahami dengan baik. Yang kedelapan, pendekatan kualitas lingkungan. Pendekatan ini merupakan kelanjutan pendekatan kontekstualisasi progresif yang kemudian dikembangkan dengan penyusun analisis dampak lingkungan. Biasa disebut dengan AMDAL. Selanjutnya, ilmu kesehatan lingkungan. Ilmu kesehatan lingkungan adalah ilmu multidisipliner yang mempelajari dinamika hubungan interaktif antara sekelompok manusia atau masyarakat dengan berbagai perubahan komponen lingkungan hidup manusia yang diduga dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada masyarakat dan mempelajari upaya untuk penanggulangan dan pencegahannya. Selanjutnya ada ilmu sanitasi lingkungan. Ilmu sanitasi lingkungan adalah bagian dari ilmu kesehatan lingkungan yang meliputi cara dan usaha individu atau masyarakat untuk mengontrol dan mengendalikan lingkungan hidup eksternal yang berbahaya bagi kesehatan, serta yang dapat mengancam kelangsungan hidup
manusia. Tujuan dan ruang lingkup kesehatan lingkungan. Tujuan dan ruang lingkup kesehatan lingkungan dapat dibagi menjadi dua, secara umum dan secara khusus. Tujuan dan ruang lingkup kesehatan lingkungan antara lain: 1. Melakukan koreksi atau perbaikan terhadap segala bahaya dan ancaman pada kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia. 2. Melakukan usaha pencegahan dengan cara mengatur sumber-sumber lingkungan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia. 3. Melakukan kerjasama dan menerapkan program terpadu di antara masyarakat dan institusi pemerintah, serta lembaga non-pemerintah dalam menghadapi bencana alam atau wabah penyakit menular. Adapun tujuan dan ruang lingkup kesehatan khusus meliputi usaha-usaha perbaikan atau pengendalian terhadap lingkungan manusia, terhadap lingkungan hidup manusia, yang diantaranya berupa: 1. Penyediaan air bersih yang cukup dan memenuhi persyaratan kesehatan. Kedua, makanan dan minuman yang diproduksi dalam skala besar dan dikonsumsi secara luas oleh masyarakat. Yang ketiga, pencemaran udara akibat sisa pembakaran BBM, batu bara, kebakaran hutan, dan gas beracun yang berbahaya bagi kesehatan dan makhluk hidup lain, dan menjadi penyebab terjadinya perubahan ekosistem. 4. Limbah cair dan padat yang berasal dari rumah tangga, pertanian, peternakan, industri, rumah sakit, dan lain-lain. 5. Kontrol terhadap antropoda dan rodent yang menjadi vektor penyakit dan cara memutuskan rantai penularan penyakitnya. 6. Perumahan dan bangunan yang layak huni dan memenuhi syarat kesehatan. 7. Kebisingan radiasi dan kesehatan kerja. 8. Survei sanitasi dan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program kesehatan lingkungan. Lanjut ke halaman selanjutnya, ada hubungan total ekologi. Organisme mencakup manusia, makhluk hidup lain. Timbal balik dengan lingkungan, organik dan anorganik. Ini ada sistem atau unsur pada lokasi tertentu, itu ekosistem. Penerapan prinsip ekologi pada lingkungan, yaitu ilmu lingkungan. Dinamika perubahan komponen lingkungan yang mempengaruhi kesehatan. Ilmu kesehatan lingkungan. Kontrol lingkungan hidup manusia yang berbahaya, yaitu ilmu sanitasi lingkungan. Manusia dan lingkungan. Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia, antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut ekologi. Ekologi yang mempelajari ekologi di sini yaitu ekologi yang mempelajari seluk-beluk satu jenis spesies makhluk hidup dengan lingkungan disebut autekologi. Sedangkan ekologi yang mempelajari seluk-beluk beberapa jenis makhluk hidup sekaligus dalam suatu habitat atau komunitas disebut sinekologi. Contoh, ekologi perkotaan, hutan, perairan, dan sebagainya. Sementara itu, ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya disebut ekologi manusia. Interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan abiotik dalam suatu komunitas yang berdasarkan pola makan, keanekaragaman biota, dan daur ulang demi keberlangsungan hidup disebut dengan ekosistem. Lingkungan hidup dan manusia maupun makhluk hidup lainnya dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, lingkungan hidup internal. Lingkungan hidup internal adalah proses fisiologis dan biokimia yang berlangsung dalam tubuh manusia pada saat tertentu yang juga mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan keadaan yang terjadi
di luar tubuh untuk keberlangsungan hidupnya, atau disebut juga bersifat homeostatis. Contoh, perubahan temperatur dari panas ke dingin. Kedua, lingkungan hidup eksternal. Lingkungan hidup eksternal adalah segala sesuatu yang berupa benda, hidup atau mati, ruang energi, keadaan sosial, ekonomi, maupun budaya yang dapat membawa pengaruh terhadap kehidupan manusia di permukaan bumi ini. Ini ada pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkan makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau akibat proses alam sehingga kualitas lingkungan menurun sampai ke tingkatan tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Contoh, pembuangan limbah industri ke sungai dan laut akan menyebabkan perubahan ekosistem pada perairan. Selanjutnya ada agens penyakit manusia dan lingkungan. Ditinjau dari sudut ekologis, ada 3 faktor yang dapat menimbulkan suatu kesakitan, kesesatan, ketidakmampuan, atau kematian pada manusia. 3 faktor itu disebut dengan ecological atau epidemiological trait yang terdiri atas agens penyakit manusia dan lingkungannya. Dalam keadaan lingkungan, ketiga komponen tersebut atau dengan kata lain orang disebut sehat pada di sini ada internal yaitu fisiologis, biokimia, psikologis, eksternal, fisik, biologi, kimia, sosekbet. Lanjutannya tadi, suatu keadaan pada saat keseimbangan dinamis tersebut terganggu, misal saat kualitas lingkungan hidup menurun sampai tingkatan tertentu, agens penyakit dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh manusia dan menimbulkan sakit. Lalunya ada penyakit. Riwayat alamiah perjalanan penyakit atau sering disebut dengan natural history of disease merupakan riwayat alamiah perjalanan penyakit pada manusia yang terdiri atas 1. Fase prepatogenesis. Pada fase ini mulai menjadi gangguan keseimbangan atau antara agens penyakit manusia dan lingkungan. Di sini kondisi lingkungan lebih menguntungkan manusia, lebih menguntungkan agens penyakit dan merugikan manusia. Contoh, pencemaran udara akibat kebakaran hutan oleh peladangan di musim kemarau akan menimbulkan asap tebal atau smoke yang menguntungkan agens penyakit dan merugikan manusia. Yang kedua ada fase patogenesis. Bila keadaan lingkungan yang menguntungkan agens penyakit berlangsung terus-menerus dalam waktu yang cukup lama, akan timbul gejala dan tanda-tanda klinis. Manusia menjadi sakit yang selanjutnya dapat menjadi sembuh atau penyakit berjalan terus menyebabkan ketidakmampuan, cacat kronis, atau kematian. Proses perjalanan suatu penyakit terjadi mulai sejak adanya gangguan keseimbangan antara agens penyakit, host dan lingkungan sampai terjadinya suatu kesakitan seperti terlihat pada gambar 1.3.
7. Gambar tidak disediakan. Langsung ke selanjutnya, yaitu manusia host. Faktor manusia sangat kompleks dalam proses terjadinya penyakit. Faktor tersebut bergantung pada karakteristik yang dimiliki masing-masing individu, antara lain 1. Usia. Usia menyebabkan adanya perbedaan penyakit yang diderita, seperti penyakit smallpox pada usia kanak-kanak, penyakit kanker pada usia pertengahan, dan penyakit arteriosklerosis pada usia lanjut. 2. Jenis kelamin, seks. Frekuensi penyakit pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan frekuensi penyakit pada perempuan. Sementara itu, penyakit tertentu seperti resiko kehamilan dan persalinan hanya dijumpai pada perempuan, sedangkan penyakit hipertrofi prostat hanya dijumpai pada laki-laki. 3. Ras. Hubungan antara ras dan penyakit bergantung pada perkembangan adat istiadat dan kebudayaan, di samping terdapat penyakit yang hanya dijumpai pada ras tertentu seperti anemia sickle pada ras negro. 4. Genetik. Ada penyakit tertentu yang diturunkan secara herediter seperti mongolisme, fenilketonuria, buta warna, hemofilia, dan lain-lain. Pekerjaan. Status pekerjaan mempunyai hubungan erat dengan penyakit akibat pekerjaan seperti keracunan, kecelakaan kerja, silikosis, asbestosis, dan lain-lain. 6. Nutrisi. Gizi buruk mempermudah seorang menderita penyakit infeksi seperti TBC dan kelainan gizi seperti obesitas, kolesterol tinggi, dan lain-lain. 7. Status kekebalan. Reaksi tubuh terhadap penyakit bergantung pada status kekebalan yang dimiliki sebelum, seperti kekebalan terhadap penyakit virus yang tahan lama dan seumur hidup. 8. Adat. Ada beberapa adat istiadat yang dapat menimbulkan penyakit. Contoh, kebiasaan makan ikan mentah dapat menyebabkan penyakit cacing hati. Gaya 9. Gaya hidup. Kebiasaan minum alkohol, narkoba, dan merokok dapat menimbulkan gangguan pada kesehatan. Halaman selanjutnya. 10. Psikis. Faktor kejiwaan seperti stres dapat menyebabkan terjadinya penyakit hipertensi, ulkus peptikum, depresi, insomnia, dan lainnya. Lingkungan. Lingkungan hidup manusia pada dasarnya terdiri dari dua bagian, internal dan eksternal. Lingkungan hidup internal merupakan suatu keadaan yang dinamis dan seimbang, yang disebut dengan homeostasis. Sedangkan lingkungan hidup eksternal merupakan lingkungan di luar tubuh manusia yang terdiri atas 3 komponen, antara lain yang pertama yaitu 1. Lingkungan fisik. Lingkungan fisik bersifat abiotik atau benda mati seperti air, udara, tanah, cuaca, makanan, rumah, padat, sinar, radiasi, dan lain-lain. Lingkungan fisik ini berinteraksi secara konstan dengan manusia sepanjang waktu dan masa, serta memegang peranan penting dalam proses terjadinya penyakit pada manusia. Contoh, kekurangan persediaan air bersih, terutama dalam musim kemarau, dapat menimbulkan penyakit diare di mana-mana. 2. Lingkungan biologis. Lingkungan biologis bersifat biotik dan benda hidup, misalnya tumbuh-tumbuhan, hewan, virus, bakteri, jamur, parasit, serangga, dan lain-lain, yang dapat berperan sebagai agen penyakit, reservoir infeksi, vektor penyakit, dan host intermediate.
Hubungan manusia dengan lingkungan biologisnya bersifat dinamis dan pada keadaan tertentu saat terjadi ketidakseimbangan di antara hubungan tersebut manusia akan menjadi sakit. 3. Lingkungan sosial. Lingkungan sosial berupa kultur, adat istiadat, kebiasaan, kepercayaan, agama, sikap, standar, dan gaya hidup, pekerjaan, kehidupan kemasyarakatan, organisasi sosial, dan politik. Manusia dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya, melalui berbagai media seperti radio, TV, pers, seni, literatur, cerita, lagu, dan sebagainya. Bila manusia tidak dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sosial, akan terjadi konflik kejiwaan dan menimbulkan gejala psikosomatik seperti stres, insomnia, depresi, dan lain-lain. Tentunya ada interaksi agens penyakit manusia dan lingkungan. Dalam usaha-usaha pencegahan dan pengendalian yang efektif terhadap penyakit, perlu dipelajari mekanisme interaksi yang terjadi antara agens penyakit, agens manusia, host, dan lingkungan environment. Interaksi tersebut interaksi agens penyakit dan lingkungan. Interaksi ini merupakan suatu keadaan saat agens penyakit langsung dipengaruhi oleh lingkungan dan menguntungkan agens penyakit itu, serta terjadi pada saat prepatogenesis dari suatu penyakit, contoh viabilitas bakteri terhadap sinar matahari, stabilitas vitamin yang terkandung dalam sayuran di dalam ruang pendingin, dan penguapan bahan kimia beracun akibat proses pemanasan bumi global. Yang kedua ada interaksi manusia dan lingkungan. Interaksi ini merupakan suatu keadaan saat manusia langsung dipengaruhi oleh lingkungannya dan terjadi pada saat prepatogenesis dari suatu penyakit, contoh udara dingin, hujan, dan kebiasaan membuat dan menyediakan makanan. Gambar 3. Interaksi manusia dan agens penyakit. Interaksi ini merupakan suatu keadaan saat agens penyakit menetap, berkembang biak, dan merangsang manusia untuk membentuk respon berupa tanda-tanda dan gejala penyakit. Contoh, demam, perubahan fisiologis, jaringan tubuh, pembentukan kekebalan, atau mekanisme pertahanan tubuh lainnya. Interaksi yang terjadi dapat berupa sembuh sempurna, cacat, ketidakmampuan, atau kematian. 4. Interaksi agens penyakit manusia dan lingkungan. Interaksi ini berupa suatu keadaan saat agens penyakit manusia dan lingkungan bersama-sama saling mempengaruhi dan memperberat satu sama lain, sehingga agens penyakit baik secara langsung maupun tidak langsung mudah masuk ke dalam tubuh manusia. Contoh, pencemaran air sumur oleh kotoran manusia dapat menimbulkan waterborne diseases. Masalah kesehatan lingkungan di Indonesia. Sebagai salah satu negara berkembang dengan jumlah lebih dari 200 juta jiwa, masalah kesehatan lingkungan di Indonesia menjadi sangat kompleks, terutama di kota-kota besar. Hal tersebut disebabkan antara lain: 1. Urbanisasi penduduk. Di Indonesia terjadi perpindahan penduduk dalam jumlah besar dari desa ke kota. Lahan pertanian yang semakin berkurang, terutama di Pulau Jawa, dan terbatasnya lapangan pekerjaan mengakibatkan penduduk desa berbondong-bondong datang ke kota besar mencari pekerjaan sebagai pekerjaan dasar, seperti pembantu rumah tangga, kuli bangunan dan pelabuhan, pemulung, bahkan menjadi pengemis dan pengamen jalanan. Secara tidak langsung membawa dampak sosial dan dampak kesehatan lingkungan, seperti munculnya pemukiman kumuh di mana-mana. Yang kedua, tempat pembuangan sampah. Di hampir setiap tempat di Indonesia, sistem pembuangan sampah dilakukan secara damping tanpa
ada pengelolaan lebih lanjut. Sistem pembuangan semacam ini selalu memerlukan lahan yang cukup luas, menyebabkan penyebaran udara dan pencemaran pada udara. Tanah dan air. Selain lahannya juga dapat menjadi tempat berkembangnya agens dan vektor penyakit menular. 3. Penyediaan air bersih. Berdasarkan survei yang pernah dilakukan, hanya sekitar 60% penduduk desa mendapatkan air bersih dari PDAM. Terutama untuk penduduk perkotaan, selebihnya mempergunakan sumur dan sumber air lainnya. Bila datang musim kemarau, krisis air dapat terjadi dan penyakit gastroenteritis mulai muncul di mana-mana. 5. Pembuangan lingkungan industri dan rumah tangga. Hampir semua limbah air baik yang berasal dari rumah tangga dan industri dibuang langsung dan bercampur menjadi satu ke badan sungai atau laut. Ditambah lagi dengan kebiasaan penduduk melakukan kegiatan MCK di bantaran sungai, akibat kualitas air sungai menurun dan apabila digunakan untuk air baku memerlukan biaya yang tinggi. Dana alam pengungsian. Gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus atau banjir yang sering terjadi di Indonesia mengakibat penduduk mengungsi yang tentunya menambah banyak permasalahan kesehatan lingkungan. Maka kesimpulan di bab pertama adalah yaitu membahas mengenai hubungan antara ekologi sistem dan lingkungan hidup, kesehatan dan sanitasi lingkungan. Di sini sangat dibahas mengenai hubungan ekologi dan ekosistem, ilmu lingkungan dan kesehatan lingkungan. Dibahas mengenai contoh-contoh kesehatan lingkungan seperti buruknya penanganan dan pelayanan dan pengertian manusia terhadap lingkungan hidupnya. Ilmu juga dijelaskan mengenai ilmu lingkungan. Ada sanitasi lingkungan dan tujuan ruang lingkup kesehatan. Ada hubungan timbal balik antara organisme dan lingkungan. Ini ada hubungan antara yang jelas. Di sini dijelaskan mengenai hubungan manusia dan lingkungannya. Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut ekologi. Di sini ekologi yang mempelajari seluk-beluk satu jenis atau spesies makhluk hidup dengan lingkungan disebut autekologi. Sedangkan ekologi yang mempelajari seluk-beluk beberapa jenis makhluk hidup sekaligus dalam suatu habitat atau komunitas disebut sinekologi. Contoh, ekologi perkotaan, ekologi lalunya hutan, perairan, dan sebagainya. Sementara itu, ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan dengan lingkungannya disebut ekologi manusia.
seperti yang dikatakan tadi, ada interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ada contoh-contoh, ada seperti pencemaran lingkungan di sini adalah wujud dari ketidakmampuan manusia dalam menjaga lingkungannya. Dan timbullah penyakit. Kemudian ada lingkungan fisik, lingkungan biologis, dan lingkungan sosial. Di bab 2, yaitu vektor penyakit. Penularan penyakit pada manusia melalui vektor penyakit berupa serangga disebut sebagai Arthropods atau sering juga disebut sebagai vector-borne disease. Di Indonesia, penyakit yang ditularkan melalui serangga merupakan penyakit epidemis pada daerah tertentu, antara lain demam berdarah, DBD, malaria, dan kaki gajah. Akhir-akhir ini muncul penyakit virus chikungunya yang ditularkan melalui gigitan nyamuk, Aedes aegypti. Selain itu juga terdapat penyakit saluran pencernaan seperti disentri, kolera, demam, tifoid, dan paratifoid yang ditularkan secara mekanisme oleh lalat rumah. Kelas Arthropoda penting dalam dunia kedokteran yang dapat menularkan penyakit pada manusia adalah kelas Insecta, Arachinoda, dan Crustacea. Penyakit penularan dapat berlangsung secara transmisi biologis, yaitu saat terjadi proses perkembangbiakan agens penyakit atau parasit dalam tubuh vektor. Contoh, parasit malaria dalam tubuh nyamuk, Anopheles. Penyakit juga dapat ditularkan secara transmisi non-biologis jika penularan terjadi secara mekanis atau langsung pada penyakit disentri, tifoid, dan kolera oleh lalat. Pemusatan rantai penularan mode of transmission dari Arthropoda disease dapat dilakukan dengan mempelajari cara penularan dari penyakit yang ada. Contoh, pada penyakit kaki gajah atau filariasis. Pemutusan rantai penularan dilakukan melalui chest feeding atau dengan mencari penderita penyakit filariasis dan mengobatinya sampai sembuh karena transmisi biologis. Penyakit ini bersifat cyclodevelopmental atau parasit filarial berkembang biak dalam tubuh manusia.
bukan dalam tubuh vektor nyamuk. Kalex sebaliknya, pada penyakit malaria, pemutusan rantai penularan dilakukan melalui manipulasi lingkungan agar populasi nyamuk Anopheles menjadi berkurang karena transmisi biologis yang berlangsung bersifat kilopropagatif atau parasit malaria berkembang biak dalam tubuh vektor nyamuk Anopheles. Selain cara yang disebut di atas, dapat juga dilakukan upaya pengendalian kimia melalui penyemprotan dengan insektisida, pengendalian biologis, melalui penggunaan predator, dan bentuk pemeliharaan ikan di kolam, dan pengendalian genetik atau sterilisasi pada nyamuk. Ini ada aspek epidemiologi. Ada beberapa faktor epidemiologi yang dapat mengenai terjadinya suatu penyakit. Di antaranya faktor cuaca, faktor reservoir, geografis, dan faktor perilaku. Berikut jelasan mengenai faktor-faktor tersebut. Yang pertama ada cuaca. Iklim dan musim merupakan faktor utama yang memulai terjadinya penyakit infeksi. Agens penyakit tertentu ditemukan terbatas pada daerah geografis tertentu juga karena mereka membutuhkan reservoir dan vektor untuk kelangsungan hidupnya. Iklim dan variasi musim dapat memorai kehidupan agens penyakit, reservoir, dan vektor. Selain itu, perilaku manusia juga dapat meningkatkan transmisi atau menyebabkan kerentanan terhadap penyakit. Selanjutnya ada vektor, organisme hidup yang dapat menular agen penyakit dari satu hewan ke hewan lainnya atau ke manusia disebut vektor. Antropoda merupakan vektor penting di dalam penularan penyakit parasit dan virus yang spesifik. Nyamuk merupakan vektor penting untuk penularan virus yang menyebabkan encephalitis pada manusia. Nyamuk menghisap darah dari reservoir yang terinfeksi agens penyakit ini, kemudian ditularkan pada reservoir yang lain atau pada manusia. Rickettsia merupakan parasit intracellular obliat yang mampu hidup di luar jaringan hewan dan dapat diluarkan antar hewan oleh vektor. Rattles, body lice, dan Whiteye adalah vektor antropoda yang menyebabkan penularan penyakit disebabkan Rickettsia. Reservoir. Hewan-hewan yang menyimpan kuman patogen, sementara hewan itu sendiri tidak terkena penyakit, disebut reservoir. Reservoir untuk antropoda distance adalah hewan yang dapat hidup bersama dengan patogen, binatang pengerat, dan kuda. Merupakan reservoir untuk virus encephalitis. Penyakit Rickettsia merupakan antropoda distance yang hidup di dalam reservoir alamiah. Tikus, anjing, serigala, dan manusia merupakan reservoir untuk penyakit ini. Pada banyak kasus, patogen mengalami multiplikasi di dalam vektor atau reservoir tanpa menyebabkan kerusakan pada host intermediate-nya. Geografis. Insidensi penyakit yang dilakukan antropoda berhubungan langsung dengan daerah geografis tempat reservoir dan berada bertahan hidupnya. Agens penyakit bergantung pada iklim, suhu, kelembapan, dan curah hujan, dan fauna lokal. Di daerah tertentu, Rocky Mountains,
fever merupakan penyakit bakteri yang memiliki bentuk penyebaran secara geografis. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan tungau yang terinfeksi oleh Rickettsia. Tungau tersebut merupakan jenis tungau kayu dan Rickettsia yang dibawa kemudian ditularkan pada tungau anjing dan terbawa sampai ke bagian timur Amerika Serikat. Penyakit tersebut lebih sering terjadi di timur Amerika Serikat dan sangat jarang ditemukan di wilayah utara atau barat. Variasi musim juga mempengaruhi penyebaran penyakit melalui antropoda. Contoh virus dengue ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes selama musim penghujan. Karena musim seperti musim juga mengaruhi penyebaran penyakit antropoda. Contoh virus dengue ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes selama musim penghujan karena musim tersebut merupakan saat terbaik bagi nyamuk untuk berkembang biak. Dengan demikian, wabah penyakit dengue ini terjadi antara akhir tahun sampai awal tahun depan, September sampai Maret. Ini ada perilaku manusia. Interaksi antara manusia, kebiasaan manusia untuk membuang sampah secara sembarangan, kebersihan individu dan lingkungan dapat menjadi penyebab penularan penyakit bawaan antropoda. Antropoda Broi disease. Selanjutnya ada jenis vektor. Antropoda berasal dari kata antro dan pous, merupakan suatu filum dengan lubang eksoskeleton yang bersendi dan keras serta tungai yang bersatu anggota filum. Ini antara lain kelas insekta, kelas Arachnida, serta kelas Crustacea yang kebanyakan spesiesnya penting secara medis, baik itu parasit maupun jenis vektor organisme yang dapat menular penyakit pada manusia. Selanjutnya ada perbedaan karakter. Perbedaan karakter atau ciri-ciri pada manusia kelas pada antropoda dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Perbedaan karakter antropoda yang penting. 1. Itu ada pengembangan tubuh insekta, kepala, toraks, abdomen. Arachnida ada cephalotoraks dan abdomen. Pada beberapa kasus tidak ada pembagian. Selanjutnya ada Crustacea-nya. Di nomor 1 ada cephalotoraks dan abdomen. Kedua ada kaki 3 pasang, 4 pasang sampai 5 pasang. Selanjutnya ada antena 1 pasang, tidak ada 2 pasang. Ini ada sayap 1 atau 2 pasang, beberapa tidak bersayap, tidak ada dan tidak ada. Selanjutnya yang kelima, tempat dijumpai insektanya tanah, arachnidanya tanah, Crustaceanya air. Antropoda penting bagi dalam dunia kedokteran. Antropoda yang berperan penting dalam dunia kedokteran sebagai vektor penyebaran penyakit. Antropoda disease dapat dilihat di tabel 2.2 kelas dan spesies antropoda. Satu, nyamuk Anopheles clusnines Aedes. Ada kelas Arachnidanya. 1. Senckenid, Hardix, Softix. Kelas Crustaceanya ada Cyclops. Yang kedua ada lalat, itu Hauptphilus, Sunfish, Testphilus, Blackphilus. Yang kedua Mites, Laptop, Rhombidium, dan Trombicalid, Mites its meat. Ketiga ada Tuma, human lice, Head and body lice, grape lice.
Yang keempat ada pinjal, Lea, Raj Village, Sun Village. Yang kelima ada Reduvid Box. Spesies dari setiap kelas-kelas yang terhubung dalam filum Arthropoda memiliki spesiesnya masing-masing. Penjelasan di bawah ini merupakan gambaran dari spesies-spesies tersebut. 1. Kelas Insecta. Contoh-contoh anggota kelas Insecta dapat dilihat di bawah ini. Pertama, 1. Mosquito, nyamuk. A. Anopheles. B. Culigines. C. Aedes. 2. Files atau lalat. Hausepies, lalat lumah, Musa domestica. Yang B. Sunfish, lalat pasir, genus Pebolotimus tomus. C. Testfiles, lalat tes, genus Glossina. D. Blackfish, lalat hitam, genus Simulium. 3. Human Leistuma. Head and body, Leistuma kepala, Pediculus humans var capitis, dan tuma badan, Pediculus humans var corporis. B. Crab lice, tuma kemaluan, Virus pubis. 4. Flesh pinjal, rat flesh pinjal tikus. Beberapa pinjal tikus yang penting untuk media medis antara 1. Rat flesh. A. Sepilia caps. B. Sepilia astila. C. Xenopsilia brasiliensis. 2. Rat village temperate zone. Contoh Nopsila fasciatus. D. Human village. Contoh Pulex irritans. C. Dogs and cat village. Contoh Ketocip halus village. 5. Reduvis bugs, kisses bug, penggigit muka. 2. Kelas Aracida. Berikut adalah contoh kelas Aracida. 1. Ticks Sengkenit. A. Hard ticks Sengkenit keras, famili Ixodis. B. Soft ticks Sengkenit keras, famili Argacid. 2. Mites famili Tombidis. D. A. Leptombidium dan Trombiculate. Mites tungau musim panen, tungau merah. B. It's mites tungau kudis, Sabis famili Sascodiae. 3. Kelas Crustacea. Contoh kelas ini adalah Kilops. Transmisi penyakit. Penyakit infeksi umumnya ditularkan pada manusia yang rentan. Mekanisme umum penularan atau transmisi agens infeksius dapat melalui beberapa cara, yaitu dari orang ke orang melalui udara. Kedua, melalui udara. Lalu ada beberapa arthropoda disease pilihan pada manusia. Penyakit viral ada Setelitis, Encephalitis, Beta-Echic Encephalitis, Venezuela Aquine. Animal affected-nya ada manusia, kuda, dan manusia. Kuda jarang pada manusia. Reservoir-nya ada burung pressing, burung liar, pengerat kuda. Vektornya nyamuk kulit, dan kuliste, nyamuk. Penyakit bakterial. Lalu ada agensi etiologi, reservoir, vektor. Ketiga, melalui hewan dan air. 4. Melalui manusia. 5. Vektor dan arthropoda. Arthropoda disease. Arthropoda disease merupakan suatu istilah yang mengandung arti bahwa
Antropoda merupakan vektor yang bertanggung jawab atas terjadinya penularan penyakit dari satu host penjamu ke host lain. Paul Ketchum membuat klasifikasi Antropoda disease membuat kejadian penyakit epidemis di Amerika Serikat seperti pada tabel 2.3. Sementara itu, Park dan Park membagi klasifikasi Antropoda disease yang disering menjadi penyakit pada manusia pada tabel 2.4. Tabel 2.4 ada 1 nyamuk malaria, yang kedua ada lalat rumah, 3 lalat pasir, 4 lalat tis, 5 tuma, 6 pinjal tikus, 7 lalat hitam, 8 redufilid bug, 9 sengkenit keras, 10 sengkenit lunak, 11 trombiculid meat, 12 its meat, 13 kilops. Transmisi Antropoda disease masuknya agens penyakit ke dalam tubuh manusia sampai terjadi atau timbul. Gejala penyakit disebut sebagai masa inkubasi dan inkubasi period. Khusus pada Antropoda disease terdapat 2 periode, masa inkubasi periode pada tubuh vektor dan periode pada manusia. Beberapa istilah sering digunakan pada transmisi Antropoda disease antara lain inokulasi. Inokulasi adalah maksudnya agens penyakit atau bibit yang berasal dari Antropoda ke dalam tubuh manusia seperti gigitan pada kulit atau deposit pada membran mukosa. 2. Investasi masuknya Antropoda pada permukaan tubuh manusia kemudian berkembang biak disebut sebagai investasi, misalnya penyakit skabis. 3. Extrinsic incubation period and intrinsic incubation period. Waktu yang diperlukan agens penyakit untuk berkembang dalam tubuh vektor disebut sebagai masa inkubasi ekstrinsik. Sementara waktu yang diperlukan untuk berkembang dalam tubuh manusia disebut sebagai masa inkubasi intrinsik. Contoh parasit malaria dalam tubuh nyamuk Anopheles memerlukan waktu 10-14 hari untuk berkembang bergantung pada temperatur lingkungan. Masa inkubasi ekstrinsik, sedangkan masa inkubasi intrinsiknya dalam tubuh manusia berkisar antara 12-30 hari bergantung pada jenis Plasmodium malaria. 4. Definitive host and intermediate host. Vektor dan manusia akan disebut sebagai definitive host dan intermediate host bergantung pada apakah dalam tubuh vektor atau manusia tersebut terjadi perkembangan siklus seksual dan atau siklus aseksual. Agens penyakit apabila yang berlangsung adalah siklus seksual vektor atau manusia disebut sebagai definitive host. Contoh parasit malaria menjadi siklus seksual dalam tubuh nyamuk Anopheles dan menjalani siklus aseksual pada tubuh manusia. Dengan demikian, nyamuk Anopheles merupakan definitive host, sedangkan manusia merupakan intermediate host. Berikut 3 jenis cara penular Antropoda disease. 1. Kontak langsung. Antropoda secara langsung memindahkan penyakit atau infestasi dari satu orang ke orang lain melalui kontak langsung. Contoh skabis dan pediculus. 2. Transmisi secara mekanis. Agens penyakit ditularkan secara mekanisme oleh Antropoda, misal penularan penyakit diare, keracunan makanan, dan trakoma oleh lalat. Secara karakteristik Antropoda sebagai vektor mekanis membawa agens penyakit dari manusia yang berasal dari tinja darah ulkus superficial atau exudate. Kontaminasi bisa terjadi pada permukaan tubuh Antropoda saja, tetapi bisa juga berasal dari agens yang ditelan dan kemudian dimuntahkan atau dikeluarkan kotoran Antropoda. Agens penyakit yang paling banyak ditularkan melalui Antropoda adalah bakteri enterik yang ditularkan oleh lalat rumah. Di antara bakteri semacam
Disentery merupakan agen penyakit yang paling sering ditemui dan paling penting. Lalat rumah dapat menjadi vektor agen penyakit tuberkulosis, antraks, tularemia, dan borreliosis. 3. Transmisi secara biologis. Agen penyakit mengalami perubahan siklus dengan atau tanpa multiplikasi di dalam tubuh antropoda. Penularan semacam itu disebut sebagai transmisi biologis. Ada 3 cara transmisi biologis, yaitu 1. Progresif agen, yaitu A. Progresif agen penyakit tidak mengalami perubahan siklus tetapi bermultiplikasi di dalam tubuh vektor. Contoh plagu basili pada ginjal tikus. B. Chloroprogressive agen penyakit mengalami perubahan siklus dan bermultiplikasi di dalam tubuh antropoda. Mengalami perubahan siklus bermultiplikasi di dalam tubuh antropoda. Contoh parasit manusia pada nyamuk Anthracis. C. Clodevelopmental agen penyakit mengalami perubahan siklus tetapi tidak bermultiplikasi di dalam tubuh antropoda. Contoh parasit filaria pada nyamuk Culex dan cacing pita pada Chilops. Ada parasit dalam tubuh vektor, yaitu dibagi menjadi 2, perubahan siklus dan multifikasi. Di perubahan siklus dibagi menjadi 2 lagi, yaitu clodevelopmental filaria, cloprogressive malaria. Ada multifikasinya, ada langsung ke progresif. Penyakit penting ditularkan melalui nyamuk di Indonesia. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai penyakit-penyakit epidemis yang ditularkan melalui gigitan nyamuk di Indonesia, di antaranya filaria, malaria, dan dengue hemorrhagic fever. Kita perlu mengetahui cara penularan penyakit tersebut. Diagram penularan penyakit tersebut dapat dilihat pada gambar 2.2, 2.3, dan 2.4. Beberapa tahun terakhir ini, beberapa virus ditularkan oleh antropoda secara biologis. Virus tersebut masuk ke dalam kelompok arbovirus. Lebih dari 100 jenis kelompok ini terjadi dapat dibedakan organisme ini bersifat ultramikroskopik dan merupakan parasit obligat pada sel-sel host. Sebagai besar, virus kelompok ini memanfaatkan nyamuk sebagai vektor alaminya. Virus paling penting adalah virus menyebabkan yellow fever, dengue hemorrhagic fever, encephalitis, chlorodiatric fever, sandy fever. Antropoda virus berkembang di daerah tropis dan meluas ke daerah subtropis. Definitive hostnya ada manusia, lalu ke interhostnya clue, lalu ke langsung ke multiplikasi, perubahan siklus, kembali lagi ke definitive host manusia. Itu adalah diagram clue developmental. Ini ada definitive host anophelisnya langsung ke intermediate host manusia, langsung ke multiplikasi, perubahan siklus, dan kembali lagi ke definitive host anophelis. Ini ada derivatif manusia, interhost, Aedes aegypti, langsung ke multiplikasi lalu kembali lagi. Nah, ini ada antropoda dan penyebaran virus penyakit. Di bawah ini merupakan beberapa contoh antropoda dan penyakit-penyakit yang disebabkan. Ada mosquito. Nyamuk adalah vektor mekanis dan vektor psikis. Penyakit pada manusia dan hewan disebabkan oleh parasit. Dan virus nyamuk dari genus Proposa dan Janinosa yang terbang dan menggigit pada siang hari, membawa telur dari alat dermatobia hominis dan menyebabkan misis pada kulit manusia atau pada mamalia lain. Berikut penjelasan mengenai
spesiesnya merupakan faktor penting penyebab penyakit tertentu pada manusia. Pada malaria, faktor sinik satu-satunya untuk penyakit malaria pada manusia dan pada kera adalah nyamuk Anopheles sementara itu penyakit malaria pada manusia burung dapat disebabkan oleh nyamuk Anopheles dan Culex. Pada praktisnya, spesies Anopheles vektor infeksi secara eksperimen, tetapi banyak dari spesies yang bukan vektor alami. Spesies 110 nyamuk Anopheles pernah dihubungkan dengan penularan malaria. 50 spesies di antaranya merupakan spesies yang penting di dalam penularan malaria dan dapat ditemukan di mana-mana dan sifat spesies untuk dapat penularan ditentukan oleh satu keberadaan di dalam alam atau di dekat tempat manusia. 2. Lebih menyukai darah manusia daripada darah hewan walaupun jumlah populasinya di sekitar sangat banyak. 3. Lingkungan yang menguntungkan perkembangan dan memberikan waktu hidup cukup lama pada Plasmodium untuk menyelesaikan siklus hidupnya. 4. Kerentanan fisiologis terhadap parasit. Untuk menentukan apakah suatu spesies memang merupakan faktor yang sesuai, perlu dicatat presentasi nyamuk yang terinfeksi setelah menghisap darah penderita malaria. Penentuan mana spesies nyamuk sebagai faktor dapat dipastikan dengan melihat daftar indeks infeksi alami. Biasanya sekitar 1-5% dari nyamuk betina yang dimulai dari rumah-rumah di daerah yang diserang malaria. Spesies berikut adalah spesies yang penting di antara faktor malaria. Yang pertama 1A Culicifes Asia bagian selatan, Hirasinus sinensis Asia Tenggara, Kepulauan Pasifik. Ini ada Fluviatilis India, Maculatus Asia Tenggara dan Timur Taiwan, Minimus Asia Tenggara dan Timur Taiwan, Stephensi Asia Selatan, Sundaesus Asia Tenggara dan Selatan Indonesia, Umbrosus Asia Tenggara Indonesia, Avauti Kepulauan Solomon, Hibrins Irian, Britain sampai Sulawesi bagian timur Australia. Lautnya ada Puntulasus, Irian, Solomon, pulau lain. Filariasis, nyamuk Culex adalah vektor dari penyakit filariasis Wuchereria, Bansofit, dan buruk Malayi. Jumlah spesies Anopheles, Aedes, Culex, dan manusia cukup banyak, tetapi kebanyakan dari spesies tersebut tidak penting sebagai faktor alami. Di daerah tropis dan subtropis, Culex Quiquefasciatus vagans, nyamuk menggigit di lingkungan perumahan dan perumahan yang berkembang biak dalam air setengah kotor sekitar tempat tinggal rumah merupakan faktor umum penyakit viralitas. Ban COVID yang mempunyai produksi natural Aedes polynesis dan adalah faktor umum variosis bansus Leptorodytes di beberapa kepulauan Pasifik Selatan. Nyamuk ini dapat luar hidup semak-semak, tidak pernah dalam rumah dan berkembang di dalam tempurung kelapa dan lubang pohon. Walau menghisap darah dari binatang peliharaan mamalia dan unggas, nyamuk ini lebih menyakiti darah manusia. Ada demam kuning Lala fever yang merupakan penyakit virus dalam angka kematian tinggi telah menyebar dari tempat asalnya di Afrika Barat ke daerah tropis dan subtropis lainnya di dunia. Nyamuk yang menggigit atau menghisap darah penderita penyakit ini dalam 3 hari pertama akan menjadi infeksi selama hidup. Infeksi selama hidup nyamuk tersebut setelah virus yang ada tubuhnya menjalani masa populasi selama 12 hari. Faktor penyakit ini adalah spesies nyamuk dari genus Aculeus dan Haemococcus Aedes aegypti adalah faktor utama penyakit demam kuning epidemik. Nyamuk ini hidup di sekitar daerah perumahan dan berkembang biak dalam berbagai macam tempat penampungan air di sekitar rumah. Larvanya tumbuh subur sebagai pemakan zat organik yang dapat di dasar penampungan air bersih, bottom feeders, atau zat organik yang terdapat dalam air kotor.
air kotor tadi sampai halaman 28. Ada daerah Mediterania dan Asia Selatan, terutama diluarkan oleh populasi yang menjadi infeksi setelah virus bermutasi selama 7 sampai 2 hari di dalam tubuhnya. Penyakit Bartonellitis muncul di Amerika Selatan bagian barat laut sebagai demam akut, penyakit karikon, dan dalam bentuk kronisnya sebagai Glalema virusa. Berhasil penyebab Bartonellitis adalah Bartonellitis bagilia fomis yang ditularkan oleh lalat pasir yang hidup di daerah pegunungan Andes. Tesifilis, lalatesi merupakan faktor penting penyakit Trypanosomiasis pada manusia dan hewan peliharaan. Paling sedikit terdapat 7 spesies dari lalat ini yang menjadi faktor infeksi Typhosoma dan hewan peliharaan. Faktor untuk Typhosoma, penyebab Typhosoma adalah lalat Glossina. Sementara itu, faktor utama untuk penyakit tidur di Gambia adalah lalat spesies Gypalis fucipes dan pada daerah-daerah tertentu. Lalat hitam yang menjadi faktor penyakit Onchocerciasis Afrika berasal dari spesies Simulium damnosum dan Nevi, sedangkan di Amerika adalah Metallicum, Oxhecum, dan Calidum. Spesies ini mungkin bukan faktor yang penting walau dapat menularkan ekosistem eksersiasis pada ternak dan penyakit protozoa pada burung. Ada head, body, legs, dan crab, tuma kepala, tuma badan, dan tuma kemaluan. Tuma badan merupakan faktor fetus epidemik dan epidemic recurrent fever di Eropa dan Amerika. Tuma ITP ini akan terjadi jika bisa bara penderita yang mengandung organisme ini tersebut kemudian berkembang biak dalam inti lambung tengah tuma dan dilakukan bersama tinja. Tuma yang tetap infektif selama hidupnya. Infeksi pada manusia biasanya terjadi karena adanya kontaminasi tinja dan badan tuma yang terkoyak pada gigitan, luka kulit yang lecet, atau lapisan mukosa. Semenjak terinfeksi spesies yang merupakan penyebab epidemik di Eropa, Spirochete akan berkembang biak di seluruh tubuh tuma yang menjadikan tuma tetap infektif selama hidupnya. Demam parit, suatu penyakit yang disebabkan oleh rickettsia dan juga dilakukan oleh tuma walau tidak berakibat fatal, pernah berjangkit sebagai penyakit epidemik selama Perang Dunia I dan merupakan menjadi epidemik di Eropa dan Meksiko. Pinjal hanya penting dalam dunia kedokteran jika hubungannya dengan penularan penyakit sampar dan tifus endemik. Pinjal dapat juga bertindak sebagai host parasit perantara parasit. Penyakit sampar ditularkan oleh pinjal tikus dan spesies merupakan faktor yang penting. Pinjal ini menularkan penyakit yang tetap infektif untuk waktu yang lama dan tersebar luas. Spesies ini penting hanya untuk suatu daerah tertentu di berbagai bagian dunia. Pinjal spesies Pulex irritans pernah dilaporkan menular penyakit sampar dari penderita yang meninggal akibat penyakit ini dan merupakan faktor sampar yang penting di daerah Andes. Hili, penyakit sampar huran di Asia, Afrika, dan Amerika Utara disebabkan oleh pinjal dari hewan pengerat liar. Tifus endemik. Penyebab tifus endemik adalah Rickettsia prowazekii TB. Organisme ini dilakukan oleh tikus lain dan dari tikus ke manusia oleh pinjal spesies
Xenopsilia dan Sepis dan Nopsilis fasciatus. Satu kali menghisap darah penderita penyakit ini dapat menyebabkan ginjal infeksi selama hidupnya. Rickettsia parvovirus bersama tinja. Infeksi dapat terjadi karena luka gigitan atau kulit lecet yang terkontaminasi oleh tinja infeksi dan badan ginjal yang terkoyak. Berbagai macam penyakit ginjal juga dapat bertindak sebagai faktor mekanis berbagai penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau virus, khususnya karena kontaminasi dengan tinja ginjal. Tengkop Halidis canis, Genop Alice Felis, dan Peritans merupakan host perantara untuk cacing di pita pada anjing, sedangkan Didum canitum bersama Nopsilis fasciatus, Celophalanges, dan Leptospira axenis merupakan host perantara untuk cacing pita pada tikus. Kedua cacing pita tersebut merupakan parasit internal pada manusia. Ini ada Reduvidic bugs, Gissing bugs. Berbagai spesies Reduvidic merupakan faktor yang penting untuk tiposoma organisme penyakit kelas dan untuk orangnya yang ternyata tidak patogen bagi manusia. Kebanyakan Reduvidic mampu menularkan penyakit, tetapi hanya beberapa spesies saja yang merupakan faktor yang infeksi. Faktor yang penting adalah Triatoma infellus, Pastrocilus, Mesus, dan Ricprosilus. Sengkenit telah dikenal sebagai faktor penyakit sejak tahun 1894. Ketika Smith dan Kibotny menemukan spesies Bopilus annulatus sebagai faktor penularan demam Texas pada lembu. Beberapa spesies sengkenit tidak saja dapat menularkan penyakit saat dalam menjalani stadium metamorfosisnya, tetapi juga melalui telur. Kepada generasi sengkenit berikutnya, penularan penyakit ini pada binatang-binatang terpelihara akan menyebabkan kerugian keuangan yang besar. Sengkenit dapat menjadi faktor berbagai macam penyakit manusia, misalnya pada penyakit diktisi, penyakit virus, dan penyakit bakteri, serta penyakit spikut. Penyakit rickettsia, contoh-contoh penyakit rickettsia antara lain 1. American spot fever dan bahasa latinnya. Yang kedua ada Bouts fever dan bahasa latinnya, yaitu antara lain Abrium. Yang ketiga ada African trick fever, yang keempat ada Russian typhus. Yang kelima ada Ovu fever. Penyakit virus, contoh-contoh penyakit virus antara lain Chlorotrichs, demam berdarah, Louping, Dish, virus Powassan, Russian Spring, dan Summer Anopheles. Penyakit bakteri dan Spikosoma. Contoh penyakit bakteri Spikosoma antara lain La fever dan Trulesima. Mites tungau adalah faktor untuk penyakit tusmuksi atau skup tipus yang disebabkan oleh Rickettsia gamusi, gigitan tungau yang menyebabkan luka bernanah yang disertai dengan demam, remenit, limfit, splenomegaly, dan suatu erinu yang merah sekali. Tungau yang menjadi faktor utama penyakit ini adalah tungau menularkan penyakit pada stadium larva, sedangkan larva tungau merupakan parasit pada tikus ladang di Jepang dan merupakan tikus rumah serta tikus ladang di Taiwan dan di Indonesia. Manusia merupakan host secara kebetulan karena larva tungau melekatkan diri pada pekerja ladang. Penyakit ini dapat ditularkan dari generasi ke generasi. Dengan demikian, larva generasi kedua mampu menginfeksi manusia. Ini ada Chilops,
Pengendalian vektor, prinsip penggunaan antropoda. Ada beberapa jenis prinsip perlu diketahui penggunaan antropoda, antara lain 1. Pengendalian lingkungan, 2. Pengendalian kimia, 3. Pengendalian biologi, dan keempat pengendalian genetik. Pengendalian lingkungan merupakan cara terbaik untuk mengontrol antropoda karena hasilnya dapat berusaha permanen seolah menggunakan tempat-tempat hidup antropoda. Pengendalian kimia. Pada pendekatan ini dilakukan penggunaan beberapa golongan insektisida seperti golongan organoklorin, golongan organofosfat, dan golongan karbamat. Namun pengguna insektisida ini sering menimbulkan resistensi dan juga kontaminasi pada lingkungan. Pengendalian biologi. Pengendalian biologi ditujukan untuk mengurangi pencemaran lingkungan akibat pemakaian insektisida berasal dari bahan-bahan beracun. Contoh pendekatan ini adalah pemberian ikan. Pengendalian genetik. Dalam pendekatan ini ada teknik yang digunakan diantaranya steril dekining, kill-out immobility, dan chromosomal translocation. Pengendalian antropoda. Berikut beberapa teknik pengendalian yang dapat diterapkan pada masing-masing antropoda. Pengendalian nyamuk. Di dalam upaya pengendalian nyamuk, beberapa metode yang digunakan antara lain tindakan antiviral, tindakan terhadap nyamuk dewasa, dan tindakan terhadap bikinan nyamuk. Untuk tindakan anti larva, metode berikut ini dapat diterapkan. 1. Pengendalian lingkungan. 2. Pengendalian kimia. Pengendalian kimia dapat dilaksanakan dengan menggunakan Villa oleus Varis Giren insektisida sintesis, misalnya Vention, Cloviraphos, dan Advil, dan Malathion. Pengendalian biologi. Sementara itu, di dalam upaya pengendalian terhadap nyamuk dewasa, beberapa metode di bawah ini dilakukan. 1. Residual space. 2. Spares. Penyemprotan ruang ini dapat menggunakan ekstrak premium atau residual insektisida. 3. Pengendalian genetik. Cara-cara untuk melakukan pengendalian genetik diantaranya steril melis, technical kitolamis, immobility, chromosome translocation, dan sex distribution. Untuk pengendalian nyamuk dewasa dalam lingkungan, tindakan-tindakan berikut ini. 1. Pemasangan kelambu. 2. Pelaksanaan stretching. 3. Penggunaan repellents kimia. Repellents penolak nyamuk yang digunakan dapat mengandung zat kimia berikut: indolon dan dimethylcarbamate. Pengendalian lalat rumah. Di dalam upaya pengendalian lalat rumah, beberapa metode berikut dapat dilakukan, adalah pengendalian lingkungan, pengendalian insektisida, perlindungan terhadap lalat, dan pendidikan kesehatan berkaitan dengan pengendalian yang menggunakan insektisida. Teknik-teknik berikut ini dapat digunakan adalah: satu. Residual spares. Bahan kimia yang dipakai dalam penyemprotan residual antara lain DDT 5%, methoxychlor 5%, ilinden 0,5%, dan chlordines 2,5%. Yang kedua ada bait. Untuk bait, bahan kimia yang dipakai antara lain diazion, malathion, dan disclofos. Jadi ada close dan ribon. Close dan ribon dapat mengandung bahan besen atau hot. 4. Spesimen. Di dalam metode penyemprotan ruang dapat digunakan braid, DDT, atau BHC. Dan lalat rumah dengan insektisida ada DDT 1-2, durasi 26-12 bulan. Ini 0,5 sampai 3, Malathion 2-3 bulan. 5. Larva kit. Untuk larvasida, bahan kimia yang dipakai antara lain diasionis 0,5%, disclofis 2%, dan dimethod. Pengendalian lalat pasir. Teknik-teknik yang bisa digunakan di dalam pengendalian lalat pasir adalah penggunaan insektisida dan pelaksanaan tindakan lewat DDT 1-2 gram dan linden 0,25 gram. Dapat menggunakan sebagai insektisida untuk mengendalikan populasi lalat pasir.
Lalat tes T dapat 4 ini di dalam pengendalian lalat tes T, di antaranya penggunaan insektisida pembabatan tumbuhan atau lomba permusuhan lalat tes T secara besar-besaran di benua Asia dan pengendalian genetik DDT 25% dan 18-20% dapat digunakan sebagai insektisida dan untuk pengendalian populasi lalat pasir. Pengendalian tumbang atau list dapat dilakukan dengan menggunakan insektisida, dalam hal ini DDT dan malathion 0,5% atau dengan menerapkan personal hig pada setiap individu. Pengendalian skabis, penyebaran penyakit skabis dapat dikendalikan melalui penggunaan bahan-bahan kimia antara lain benzod 25%, BHC 0,5% sampai 10%, dan mosol 5%, sulfur animat 2,5% sampai 10%. Pengendalian pijal. Untuk mencegah penyebaran penyakit yang disebabkan oleh pijal, maka perlu dilakukan tindakan pengendalian terhadap aturan tersebut. Upaya yang dilakukan antara lain melakukan pengendalian insektisida dan dalam hal ini DDT diagnosis 2% dan malathion 5% penggunaan misalnya dan pengendalian terhadap hewan pengerat, pengendalian sengganit dan tungau. Insektisida pengendalian lingkungan dan perlindungan terhadap pekerja merupakan tindakan yang meliputi pengendalian penyebaran penyakit yang disebabkan sengganit dan tungau mites. Insektisida yang digunakan dalam pengendalian populasi sengganit dan tungau ini antara lain DDT, Clostridium, Clindamycin, dan malathion. Pengendalian Kilfolus untuk mengendalikan populasi. Tiga metode dapat dilakukan menggunakan penjaringan dan pemasangan air minimal sampai mencapai suhu 60 derajat Celcius. Pengendalian kimia yang dengan menggunakan klorimid 5 ppm, batu kapur dan abat 1 mg per liter, dan pengendalian biologis yang merupakan yaitu melalui pemeliharaan ikan. Jadi kesimpulan dari bab 2 ini pada intinya di sini membahas mengenai faktor-faktor. Di bab 2 ini pada intinya kesimpulannya adalah membahas mengenai faktor-faktor penyakit, diantaranya seperti cuaca yang menyebabkan infeksi, seperti vektor yaitu penularan dari hewan ke manusia atau sebaliknya. Dan lanjutnya ada faktor geografis atau alam. Selanjutnya ada perilaku manusia, dan disebutkan juga di bab ini diberikan cara pengendalian penyakit. Selanjutnya ada bab 3. Dahuluan, air merupakan zat yang paling penting dalam kehidupan setelah udara. Sekitar 3/4 bagian dari tubuh kita terdiri dari air, dan tidak seorang pun dapat bertahan hidup lebih dari 4-5 hari tanpa minum air. Selain itu, air juga dipergunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan membersihkan kotoran yang ada di sekitar rumah. Air juga digunakan untuk keperluan industri, pertanian, pemadam kebakaran, tempat rekreasi, transportasi, dan lain-lain. Penyakit-penyakit yang menyerang manusia dapat juga ditularkan dan disebarkan melalui air. Kondisi tersebut tentunya dapat menimbulkan wabah penyakit di mana-mana. Volume air dalam tubuh manusia rata-rata 65% dari total berat badannya, dan volume tersebut sangat bervariasi pada masing-masing orang. Bahkan juga bervariasi antara bagian-bagian tubuh seorang. Berapa organ tubuh manusia yang mengandung banyak air, antara lain otak yaitu 74,5%, lalu ada tulang 22%, ginjal 82,7%, otot 75,6%, dan darah 83%. Setiap hari kurang lebih 2.272 liter darah dibersihkan oleh ginjal.
dan sekitar 2,3 liter diproduksi oleh urin. Selebihnya diserap kembali masuk ke aliran darah. Dalam kehidupan sehari-hari, air dipergunakan antara lain untuk keperluan minum, mandi, memasak, mencuci, membersihkan rumah, pelarut obat, dan pembawa bahan buangan industri. Ditinjau dari sudut ilmu kesehatan masyarakat, penyediaan sumber air bersih harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat karena persediaan air bersih yang terbatas memudahkan timbulnya penyakit di masyarakat. Volume rata-rata kebutuhan air setiap individu per hari berkisar antara 150 sampai 200 liter atau 35 sampai 40 galon. Kebutuhan air tersebut bervariasi dan tergantung pada keadaan iklim, standar kehidupan, dan kebiasaan masyarakat. Selanjutnya ada golongan air. Air secara bakteriologis dapat dibagi menjadi beberapa golongan berdasarkan jumlah bakteri coliform yang terkandung dalam 100 cc sampel air per mpn. Golongan-golongan air tersebut antara lain: 1. Air tanpa pengotoran. Mata air artesis, bebas dari kontaminasi bakteri, coliform, dan patogen atau zat kimia beracun. 2. Air yang sudah mengalami proses disinfektasi. 3. Air dengan penjernihan lengkap. 4. Air dengan penjernihan tidak lengkap. Dan 5. Air dengan penjernihan khusus. MPN di sini mewakili most probable number, jumlah tekanan terdekat dari bakteri coliform dalam 100 cc air. Sumber air bersih dan aman. Air yang diperuntukkan bagi konsumsi manusia harus berasal dari sumber yang bersih dan aman. Batasan-batasan sumber air yang bersih dan aman tersebut antara lain: A. Bebas dari kontaminasi kuman atau bibit penyakit. B. Bebas dari substansi kimia yang berbahaya dan beracun. C. Tidak berasa dan tidak berbau. D. Dapat dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan domestik dan rumah tangga. E. Memenuhi standar minimal yang ditentukan oleh WHO atau Departemen Kesehatan RI. Air dinyatakan tercemar bila mengandung bibit penyakit, parasit, bahan-bahan kimia yang berbahaya, dan sampah atau limbah industri. Air dan penyakit. Penyakit yang menyerang manusia dapat ditularkan dan menyebar secara langsung maupun tidak langsung melalui air. Penyakit yang ditularkan melalui air disebut dengan waterborne disease atau water-related disease. Terjadinya suatu penyakit tentunya memerlukan adanya agens atau vektor. Berikut adalah beberapa contoh penyakit yang dapat ditularkan melalui air berdasarkan tipe agens penyebabnya. 1. Penyakit viral, misalnya hepatitis viral, poliomyelitis. 2. Penyakit bakterial, misalnya kolera, disentri, tifoid, diare. 3. Penyakit protozoa, misalnya amebiasis, giardiasis. 4. Penyakit helmintik, misalnya Ascariasis, whipworm, hydatid disease. 5. Leptospiral, misalnya well disease. Beberapa penyakit yang ditularkan melalui air ini di dalam penularannya terkadang membutuhkan hospes, biasa disebut sebagai aquatic host. Hospes aquatik tersebut berdasarkan sifat multiplikasinya dalam air terbagi menjadi dua, yaitu 1. Water multiplet. Contoh penyakit dari hospes semacam ini adalah schistosomiasis vektor keong. Yang kedua, not multiplet. Contoh agens penyakit dari hospes semacam ini adalah cacing Guinea dan fish tapeworm. Sementara itu, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan air dapat dibagi dalam kelompok-kelompok berdasarkan cara penularannya. Mekanisme penularan penyakit sendiri terbagi menjadi 4, yaitu 1. Waterborne mekanisme
Di dalam mekanis ini, kuman patogen dalam air yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia ditularkan kepada manusia melalui mulut atau sistem pencernaan. Contoh penyakit yang ditularkan melalui mekanisme ini antara lain kolera, tifoid, hepatitis viral, disentri, basiler, dan poliomielitis. 2. Water waste mekanisme penularan semacam ini berkaitan dengan kebersihan umum dan perseorangan. Pada mekanisme ini terdapat 3 cara penularan, yaitu A. Infeksi melalui alat pencernaan seperti diare pada anak-anak. B. Infeksi melalui kulit dan mata seperti skabis dan trakoma. C. Penularan melalui binatang pengerat seperti pada penyakit leptospirosis. 3. Water-based mekanis. Penyakit yang ditularkan dengan mekanisme ini memiliki agens penyebab yang menjalani sebagai siklus hidupnya di dalam tubuh vektor atau sebagai intermediate host yang hidup di dalam air. Contohnya skitomiasis dan penyebab akibat Dracunculus medicanis. 4. Water-related insect vector mekanis. Agens penyakit ditularkan melalui gigitan serangga yang berkembang biak di dalam air. Contoh penyakit dengan mekanisme penularan semacam ini adalah filariasis, dengue, malaria, dan yellow fever. Sumber air. Air yang berada di permukaan bumi ini dapat berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan letak sumbernya, air dapat dibagi menjadi air angkasa, yaitu air hujan, air permukaan, dan air tanah. Air angkasa, hujan. Air angkasa atau air hujan merupakan sumber utama air di bumi, walau pada saat presipitasi merupakan air yang paling bersih, air tersebut cenderung mengalami pencemaran ketika berada di atmosfer. Pencemaran yang berlangsung di atmosfer itu dapat disebabkan oleh partikel debu, mikroorganisme, dan gas, misalnya karbon dioksida, nitrogen, dan amonia. Air permukaan yang meliputi badan-badan air seperti semacam sungai, danau, telaga, waduk, rawa, air terjun, dan sumur permukaan. Sebagian besar berasal dari air hujan yang jatuh ke permukaan bumi. Air hujan tersebut kemudian akan mengalami pencemaran baik oleh tanah, sampah, maupun lainnya. Air tanah, groundwater, berasal dari air hujan yang jatuh ke permukaan bumi, yang kemudian mengalami perkolasi atau penyerapan ke dalam tanah dan mengalami proses filtrasi secara alamiah. Proses-proses yang terjadi dialami air hujan tersebut di dalam perjalanannya ke bawah tanah membuat air menjadi lebih baik dan lebih murni dibandingkan air permukaan. Air tanah memiliki beberapa kelebihan dibandingkan sumber air lain. Pertama, air tanah biasanya bebas dari kuman, penyakit, dan tidak perlu mengalami proses purifikasi atau penjernihan. Persediaan air tanah juga cukup bersedia sepanjang tahun saat musim kemarau sekalipun. Sementara itu, air tanah juga memiliki beberapa kerugian atau kelemahan dibanding air lainnya. Air tanah mengandung zat-zat mineral dalam konsentrasi yang tinggi. Konsentrasi tinggi dari zat-zat mineral semacam magnesium, kalsium, dan logam berat seperti besi dapat menyebabkan kesadahan air. Selain itu, untuk mengisap dan mengalirkan air ke permukaan diperlukan pompa. Siklus hidrologi. Siklus hidrologi merupakan suatu fenomena alam. Hidrologi sendiri merupakan suatu ilmu yang mempelajari siklus air pada semua tahapan yang dilaluinya, mulai dari proses evaporasi, kondensasi uap air, presipitasi, penyebaran air di permukaan bumi, penyerapan air ke dalam tanah, sampai berlangsungnya proses daur ulang. Secara umum, pergerakan air di dalam terdiri dari berbagai peristiwa, yaitu yang pertama, penguapan air atau biasa disebut dengan evaporasi. 2. Pembentukan awan, yaitu kondensasi. 3. Peristiwa jatuhnya air ke bumi atau hujan, yaitu disebut dengan presipitasi. 4. Aliran air pada permukaan bumi dan di dalam tanah. Selanjutnya ada air tawar. Air tawar di bumi ini berdasarkan sumbernya dapat dibagi ke dalam 3 golongan.
yaitu air hujan, air permukaan, dan air tanah. Air hujan yang memiliki jenis air yang paling murni. Namun, dalam perjalanannya turun ke bumi, air hujan akan melarutkan partikel-partikel debu dan gas terdapat dalam udara, misalnya gas CO2, gas N2O3, dan gas S2O3, sehingga beberapa reaksi kimia berikut dapat terjadi dalam udara. 1. Gas CO2 plus air hujan menjadi asam karbonat. Dengan demikian, air hujan yang sampai di permukaan bumi sudah tidak murni, dan reaksi di atas dapat mengakibatkan keasaman pada air hujan, sehingga akan terbentuk hujan asam. Air permukaan. Air permukaan merupakan salah satu sumber penting bahan baku air bersih. Faktor-faktor yang diperhatikan antara lain: 1. Mutu atau kualitas baku. 2. Jumlah atau kuantitasnya. 3. Kontinuitasnya. Dibandingkan dengan sumber air lain, air permukaan merupakan sumber air yang paling tercemar akibat kegiatan manusia, fauna, flora, dan zat-zat lainnya. Sumber-sumber air permukaan antara lain sungai, selokan, rawa, parit, bendungan, danau, laut, dan air terjun. Air terjun dapat dipakai untuk sumber air di kota-kota besar karena air tersebut sebelumnya sudah dibendung oleh alam dan jatuh secara gravitasi. Air ini tidak tercemar sehingga tidak membutuhkan purifikasi bakterial. Sumber air merupakan yang berasal dari sungai, selokan, dan parit memiliki persamaan, yaitu airnya mengalir dan dapat menghanyutkan bahan yang tercemar. Sumber air permukaan yang berasal dari rawa, bendungan, dan danau memiliki air yang tidak mengalir, tersimpan dalam waktu yang lama, dan mengandung sisa-sisa pembusukan alam, misalnya pembusukan tumbuh-tumbuhan, ganggang, fungi, dan lain-lain. Air permukaan yang berasal dari air laut mengandung kadar garam yang tinggi, sehingga jika akan digunakan untuk air minum, air tersebut harus mengalami proses ion exchange. Selanjutnya di sini disediakan tabel spesifikasi diagnosis klinis. Ini masuk ke halaman loncatan. Jadi kesimpulan di bab sebelumnya adalah sanitasi sumber air. Jadi pada intinya air merupakan zat yang paling penting bagi kehidupan. Sekitar 3/4 tubuh kita terdiri dari air. Selanjutnya ada golongan air, antara lain air tanpa pengotoran, air yang sudah diproses, air dengan penjernihan, baik yang lengkap ataupun tidak lengkap, dan air penjernihan secara khusus. Selanjutnya ada juga disebutkan ada sumber air bersih dan aman, air dan penyakitnya, sumber air, air angkasa, dan air permukaan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya setelah membaca buku Pengantar Kesehatan Lingkungan dari Dr. Budiman Chandra. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.